Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat serta manfaat zakat dalam perekonomian umat. PPT ini disusun oleh Putri Sasmita dengan NIM 2251201115 dari SI3 semester 3. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang mengharuskan umat muslim untuk memberikan sebagian kecil dari kekayaan atau harta mereka kepada yang berhak menerimanya. Zakat dianggap sebagai kewajiban sosial dan ekonomi yang direncanakan untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Jenis-jenis zakat dan cara menghitungnya. Yang pertama, zakat mal atau zakat harta. Zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan seseorang berupa uang, emas, dan perak. Jumlah zakat yaitu 2,5% dari total kekayaan atau harta yang dimiliki. Untuk cara menghitungnya, ambil total dari nilai harta atau emas barang yang dimiliki selama 1 tahun, lalu dihitung 2,5% dari jumlah tersebut. Kemudian yang kedua ada zakat pertanian atau usaha tani. Dikenakan pada hasil pertanian atau perkebunan dengan jumlah tertentu atau persentase tertentu dari hasil panen. Jumlah zakatnya pun bervariasi tergantung jenis tanaman dan hasilnya umumnya berkisar antara 5-10%. Kemudian untuk cara menghitungnya yaitu hitung persentase yang telah ditetapkan dari hasil panen atau hasil usaha tani. Kemudian yang ketiga ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri untuk membersihkan diri dari dosa dan mensucikan puasa. Jumlahnya biasanya berbagai macam, mulai dari jenis makanan pokok seperti beras, kurma, dan lainnya. Jumlah zakat adalah jumlah tertentu dari jenis makanan pokok setempat seperti beras dan kurma. Kemudian ada zakat emas dan perak. Zakat yang dikeluarkan dari emas dan perak yang dimiliki seseorang. Jumlah zakat 2,5% dari jumlah emas dan perak yang dimiliki selama 1 tahun. Dan cara untuk menghitungnya adalah menghitung 2,5% dari total nilai emas dan perak yang dimiliki selama 1 tahun. Kemudian yang kelima ada zakat penghasilan atau pendapatan. Meskipun tidak semua zakat mal, beberapa ulama menganjurkan konsep zakat yang penghasilan yang berkaitan dengan pendapatan individu. Jumlah zakatnya adalah bervariasi, tetapi beberapa ulama menyarankan sekitar 2,5% dari pendapatan per tahun. Kemudian untuk cara menghitungnya yaitu hitung 2,5% dari total pendapatan tahunan setelah memenuhi kebutuhan dasar. Hitungannya seperti 2,5% dari total pendapatan tahunan serta memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kemudian manfaat zakat dalam perekonomian umat. Zakat memiliki manfaat sosial yang besar, termaksud membantu mengurangi kemiskinan, menyediakan bantuan kesehatan dan pendidikan bagi yang membutuhkan, serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Zakat memiliki sejumlah manfaat dalam perekonomian umat, antara lain, yang pertama mengurangi hutang dan beban finansial. Zakat dapat digunakan untuk membantu individu atau keluarga yang terlilit hutang atau beban finansial dengan memberikan mereka peluang untuk memulihkan serta menstabilkan ekonomi. Kemudian yang kedua ada penguatan ekonomi lokal. Melalui zakat, sumber daya ekonomi lokal diperkuat karena dana yang dikumpulkan dan didistribusikan di tingkat komunitas dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian yang ketiga, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat membantu mengatasi kemiskinan dan memberikan dukungan finansial kepada kelompok-kelompok
yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu, dan janda. Kemudian yang keempat ada distribusi kekayaan. Zakat berkontribusi pada redistribusi kekayaan, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan harta dari yang berlebih kepada yang membutuhkan. Kemudian yang kelima ada kesejahteraan sosial. Melalui zakat, masyarakat berbagai tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial, membantu mereka yang kekurangan dan yang tidak mampu, serta memperkuat solidaritas sosial. Kemudian ada peningkatan kualitas hidup. Zakat dapat meningkatkan kualitas hidup penerima zakat dengan memberikan akses kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, pemberdayaan perempuan. Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung program-program yang memperdayakan perempuan secara ekonomi, melibatkan mereka dalam kegiatan produktif dan bisnis. Itulah pembacaan PPT dari saya. Dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyambungkan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Tujuannya tidak hanya membantu fakir miskin, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Oke, sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.